Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari warga Gereja Toraja Jemaat Depok, kekasih Tuhan Yesus. Salam jumpa dalam sapaan pagi hari ini, edisi Kamis 5 Mei tahun 2022. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Segala puji dan hormat dan kemuliaan bagimu ya Allah. Engkau Bapa yang Maha Kudus, yang sungguh mengasihi kami. Engkau memelihara kami dan memberi kami hidup hingga saat ini. Kami berterima kasih dan mengucap syukur atas hari baru yang Kau anugerahkan kepada kami, terutama nafas yang Tuhan masih percayakan kepada kami untuk hidup menikmati udara segar di pagi ini. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Sertai dan berkati kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Pembacaan kita pagi ini terdapat di dalam kitab Yehezkiel 11 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-25. Nats pembimbing diambil dari ayat 16 dan 17. Demikian bunyinya. Oleh sebab itu, katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Walaupun aku membawa mereka jauh-jauh di antara bangsa-bangsa dan menyerahkan mereka di negeri-negeri itu, dan aku menjadi tempat kudus yang sedikit artinya bagi mereka di negeri-negeri di mana mereka datang. Oleh sebab itu katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Aku akan menghimpunkan kamu dari bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak, dan aku akan memberikan kamu tanah Israel. Tema yang disiapkan adalah hidup baru, ketuaan baru. Melalui akta-akta liturgi hari Minggu, kita menikmati pengampunan dan berita anugerah serta petunjuk hidup baru. Apakah itu berarti setiap minggu kita mengalami dan menikmati hidup baru? Apakah dibenarkan ungkapan, dengan demikian kita boleh berbuat apa saja sepanjang hari Senin sampai Sabtu, karena pada hari Minggu kita mengaku dosa lagi dan mendapat anugerah dan hidup baru? Firman Allah dalam penglihatan Yehezkiel bahwa pada saatnya Allah akan bertindak mengumpulkan kembali bangsa-bangsa Israel dari pembuangan, supaya mereka beribadah hanya kepada Allah saja dan memberikan tubuh, hati, dan roh baru, sehingga bangsa Israel kembali hidup menurut ketetapan dan peraturan-peraturan Allah saja. Pembaruan hidup Israel dimulai dari tindakan Allah yang menawarkan sarana pertobatan dan pengampunan melalui pencurahan roh baru
ke dalam tubuh dan hati umat-Nya. Hati yang baru terarah pada ketetapan dan peraturan Allah, sambil membuang dewa-dewa yang menjijikkan hati Allah. Hati dan hidup baru berlangsung dan dinikmati ketika hanya Dia yang mendatangi dan yang berkuasa dalam hidup keseharian kita. Banyak godaan dan cobaan sepanjang hari yang membuat kita terbawa arus dosa, sehingga kita cenderung tidak taat dan setia hanya kepada Allah. Kita tidak bisa memanfaatkan akta pengakuan dosa sebagai kesempatan untuk berbuat dosa sebelum hari Minggu. Pengakuan dosa dan berita anugerah serta pemberitaan firman setiap hari ibadah, khusus hari Minggu, merupakan sarana, ajakan, dan tawaran dari Allah untuk menikmati pembaruan hidup yang dikehendakinya. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, karena Engkau sendiri menyatakannya bagi kami, sehingga kami dapat mengakui dan sungguh percaya untuk segala kasih kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Jika kami boleh beristirahat malam, itu karena perkenaan Bapa di sorga, dan hari ini Tuhan mempertemukan kami dengan segala sesuatu yang baru, kehidupan yang baru, dan harapan-harapan yang baru. Tuhan, kami sungguh bersuka cita bahwa kami disapa oleh firman-Mu tentang hidup baru. Kiranya kami dihidupi oleh firman-Mu ini. Terima kasih untuk Diaken Yunita Bulo yang Tuhan pakai dalam pemberitaan firman-Mu. Tuhan terus menyatakan kasih dan berkat-Nya dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan harapan-harapan ke depan. Bapa di sorga, kami bersyukur bersama mereka yang berulang tahun hari ini. Angelina Joanne Pawara, Winanda R. Sumbadi, Rafael Bulo Matarru. Terima kasih Tuhan untuk pertambahan usia saudara-saudara, anak-anak kekasih kami ini, bertambah sukacita, bertambah pengenalan akan Dikau dalam hidup mereka. Begitu juga jika ada warga jemaat yang hari ini adalah ulang tahun pernikahan mereka, berkati rumah tangga mereka sehingga selalu ada di hadapan-Mu dan diberkati Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk setiap sukacita yang Tuhan izinkan dalam hidup ini. Kiranya sukacita itu akan semakin meneguhkan iman percaya kami kepadamu sebagai sumber segala kebaikan. Tuhan, untuk saudara-saudara kekasih kami yang hidup dalam pergumulan karena berbagai hal, entah karena pekerjaan, entah karena merasa disakiti, terluka, merasa sendiri, merasa tidak ada yang peduli, mereka yang sakit Tuhan, dimanapun mereka berada, Tuhan berkenan Engkau melawat mereka, menolong mereka, menguatkan iman percaya mereka. Kiranya oleh kasih setia-Mu Tuhan, saudara-saudara kami dikuatkan, diteguhkan, dan mendapat kepulihan dari-Mu saja. Bapa di sorga, untuk anak Tuhan yang berduka cita karena ditinggal oleh orang-orang yang dikasihi, hiburkan dan kuatkan mereka. Perjalanan hidup kami hari ini Tuhan, semua kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, baik kami selaku anak-anak, orang dewasa, orang tua. Tuhan berkati kami, terkhusus pada saat ini liburan bersama Tuhan, kiranya waktu boleh kami pakai bersama dengan keluarga terkasih dan orang-orang yang kami cintai. Bapa di sorga, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian sapaan pagi bersama Gereja Toraja Jemaat Depok pada saat ini. Selamat berkarya, beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.